Apa iya sih orang beriman itu selalu buta? Sumung bukmun umyun, kalau sindirannya Al-Quran, akalnya nggak jalan. Orang beragama itu akalnya mandek. Atau kalau pakai akal, akalnya dibelenggu, dibatasi. Itu kritiknya yang pertama. Yang kedua, sains. Adanya sains itu meruntuhkan 75% eksistensinya Tuhan. Ternyata Tuhan itu nggak terlalu kepake. Semuanya sudah terjawab oleh sains. Itu argumen kedua. Terus argumen ketiga, menurut orang-orang ini tidak ada bukti adanya Tuhan itu yang memadai. Semua bukti lemah. Nah, ini pertemuan sebelum Ramadan sudah kita bantah semua kan, argumen-argumen para filosof klasik tentang adanya Tuhan. Ya, kamu ulang lagi, coba dicek gimana kelompok ateis membantah argumen adanya Tuhan. Mulai argumennya Anselmus, Thomas Aquinas, Ibnu Rus dan kawan-kawan dibantah satu-satu. Dan bagi mereka tidak ada yang memadai argumen rasional tentang Tuhan. Terus yang keempat, agama meracuni hidup. Sangat banyak tragedi kemanusiaan yang sumbernya agama. Nanti contohnya banyak. Terus yang ketiga, ini yang paling susah dijawab, kejahatan. Problem of evil, problem kejahatan dan penderitaan manusia membuktikan bahwa mana Tuhan. Kok masih ada bencana? Kok masih banyak orang menderita? Katanya maha penyayang. Wong saya ndak maha penyayang aja kasihan lihat orang menderita. Harusnya Tuhan yang maha itu lebih kasihan lagi. Nah ini kok ndak ngapa-ngapain? Katanya maha kuasa. Padahal orang nabung berpuluh-puluh tahun untuk berangkat naik haji, sampai di sana kok ditibani kren. Iya kan? Tega sekali Tuhan itu. Katanya maha penyayang, dia capek-capek ke sana, sudah nabung, ninggal keluarganya. Ini kan rasionalnya gitu. Sampai di sana malah dirubuhi sama kren. Itu problem kejahatan, problem of evil. Di mana terus enaknya? Apa Tuhan sudah cuek sama kita, atau sedang marah sama kita, atau macam spekulasi macam-macam. Tapi yang jelas katanya orang-orang ini, memangnya ada Tuhan itu, kan gitu. Terus yang terakhir, moralitas. Agama itu kan sangat dekat dengan moralitas. Dan bagi orang-orang ini, kalau kita kan moralitas itu awal dan akhirnya ya Tuhan. Itu bukan ciptaan manusia, sifatnya universal. Kalau pakai bahasanya Immanuel kan morality consciousness, kesadaran moral. Itu yang bikin siapapun orangnya pasti sudah memiliki kesadaran moral, tanpa dia harus memeluk agama tertentu atau mendayagunakan akalnya secara serius atau merumuskan moralitas baik dan buruk. Kamu begitu lahir sudah bisa membedakan, sudah ngerti, tidak harus diceramai bahwa mencuri itu tidak boleh, merampok itu tidak boleh, membunuh itu tidak boleh. Itu otomatis kok, universal. Dan yang universal gini tidak mungkin sumbernya sesuatu yang tidak universal. Pasti ada sumbernya. Dan kalau kita yakin sumbernya dari Tuhan, dari Allah. Katanya orang ateis, enggak. Kata siapa sih? Itu juga bikinan kita kok, kesepakatan aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ditantang dengan 6. Sebenarnya tantangannya banyak, cuma saya pilih 6 dulu. Kalau yang 6 paham, kapan-kapan kita lanjutkan sisanya. Yang kalau ini nggak paham, ya dipahami dulu. Oke, kita lihat satu-satu ya. Syukur-syukur kita bisa jawab. Jadi katanya orang ateis, sejauh yang saya amati, orang 4 tadi yang di atas, katanya mereka
Iman dan akal itu dua hal yang kontradiksi. Kalau iman itu percaya saja, kalau akal itu ya curiga sebelum ada bukti. Itu kan tidak nyambung kata mereka. Ya yang satu kan tidak butuh dipikir, yang satu harus mikir. Yang satu nyari bukti, yang satu tidak perlu bukti sudah percaya. Jadi katanya itu semua orang juga tahu. Kalau ilmuwan itu pakai akal, kalau agamawan akal itu nomor sekian. Tapi kan ada yang rasional Pak, kayak di Islam itu Mu'tazilah, Islam yang rasional, atau yang hari ini rame Islam liberal. Kata orang-orang ini sama aja sebenarnya. Ketika orang beragama, tugasnya akal itu dia bukan petarung individual, dia cuma menjustifikasi keimanan. Jadi akalnya tunduk pada keimanan. Dan itu bagi mereka, yaitu namanya bukan rasional, tapi rasionalisasi. Dicocok-cocokkan biar kelihatan rasional. Dan bagi mereka, enggak, itu namanya enggak rasional. Rasional itu ya apapun dipertanyakan. Orang beragama kan enggak berani kalau ditanya Allah itu benar-benar ada apa enggak sih. Mesti ya harus ada. Kalau Allah nggak ada, agama bubar, Islam bubar. Harus ada atau dibikin ada. Nah itu iman. Kalau akal kan nggak mau dijawab kayak gitu. Kalau memang ada, buktinya apa dia ada. Itu kritikannya orang-orang ateis ini. Jadi begitu orang beriman, saat itu juga dia buta. Ya kayak ada yang bilang kayak cinta itu loh. Begitu orang jatuh cinta, saat itu dia juga buta. Orang ngerti kiwa tengen, dianggapnya pacarnya paling cakep. Padahal kalau dia mau agak melek dikit, jangan terlalu merem. Itu yang lebih cakep banyak. Nah, ya. Cuma sudah kadung ya. Jadi pokoknya engkau lah segalanya yang paling cantik di dunia. Ya, oke. Orang beragama kan juga gitu. Pokoknya ini yang paling benar, nggak ada yang beda. Bahkan internal agama kan juga beda-beda kan. Jadi nggak cuma sekedar meremnya di Islam, meremnya bahkan di kalam, di fikih, di tasawuf, bahkan meremnya di organisasi massa, meremnya di NU, meremnya di Muhammadiyah. Pokoknya kalau sudah Muhammadiyah final, kalau sudah NU final, apalagi. Jadi butanya semakin sempit. Apa ada ya buta semakin sempit itu? Buta ya berarti nggak mau lihat kiri kanan, sudah selesai dianggapnya. Dan itu diketawakan oleh orang-orang ateis. Wong kita itu bebas itu loh, kok mau-maunya digituin. Nah, itu kritiknya mereka. Oke, kita lihat ya, bisa jawab apa enggak. Ada buku bagus, judulnya Faith in Reason. Boleh kalau ada yang mau. Download aja, yang tak tampang di situ berarti bisa di-download gratis. Ya, saya lupa nggak kelihatan. Yang ngarang Ronald Nas, Searching for Rational Faith. Itu untuk menunjukkan bahwa iman dan akal itu nyambung saja. Oke, apa ya sih keimanan itu selalu membuta? Nah itu silahkan kamu cari definisi keimanan itu apa, definisi percaya itu apa. Ya kan? Apa iya sih kalau kamu percaya sesuatu itu selalu kamu tidak ingin tahu, selalu kamu tidak ingin mempertanyakan apa yang kamu percayai? Kalau memang kondisinya seperti itu, kalau mereka pinter, kelompok ateis itu pasti tidak akan lahir ilmu kalam, pasti tidak akan lahir teologi, pasti tidak akan lahir fikih, pasti tidak akan lahir tasawuf sebagai ilmu. Kenapa lahir teologi, ilmu kalam? Ya karena mereka mikir, akalnya digunakan. Jadi iman itu tidak membuta.
Apakah itu justifikasi atau tidak, rasionalisasi atau tidak, no problem. Rasionalisasi pun tidak apa-apa, tapi kan rasional, ya kan? Hanya saja kalau rasionalisasi geraknya di belakang. Yang satu percaya dulu baru membuktikan secara rasional, yang satu membuktikan dulu baru percaya. Sebenarnya sama saja, tinggal startnya di awal apa di akhir. Karakter keimanan kan begitu. Karena kamu dulu anaknya seorang muslim, ya kamu percaya dulu, terus baru paham, baru beriman. Tapi orang yang menjelajah dulu juga banyak. Dia tidak puas dengan agama awalnya, terus mikir sendiri, menjelajah sendiri. Akhirnya jatuhlah pilihannya pada Islam, atau pada Kristen, atau pada Buddha. Jadi tidak selalu keimanan itu tidak didahului rasio, dan tidak selalu keimanan itu tidak menggunakan akal. Jadi jangan mau kalau kamu dituduh iman itu selalu merem. Kita juga melek. Jangan salah. Buktinya apa? Buktinya bisa diajak debat. Ya kan, itu kan pakai akal. Kalau dogmatis saja, tidak pakai dalil, tidak pakai argumen, ya tidak ada debat-debatan, sudah selesai. Buktinya banyak kitab, buktinya banyak ilmu. Kitab tafsir aja jumlahnya sekian jutaan, kalau diurut semua dari awal sampai akhir. Kalau kalian lihat yang tadi tak bilang Maktabah Syamilah itu, ya berapa ratus kitab di sana. Dan itu kalau nggak pakai akal apa ya bisa. Akal tetap jalan. Manusia itu tidak bisa hidup di level apapun kehidupannya tanpa akal, tanpa rasio. Setiap level hidup kamu punya justifikasi rasional sendiri. Meskipun itu kadang-kadang ya versimu, sesuai konteksmu. Kalau kamu tak tanya, enaknya malam ini pakai jaket enggak? Ada yang bilang pakai pak, ada yang bilang enggak pak. Terus tanyakan selanjutnya, yang bilang enggak alasannya apa, yang bilang ya alasannya apa. Argumennya mesti semua rasional, masuk akal, sesuai konteksnya masing-masing. Sama sulitnya kalau kamu tak tanya, yang benar itu NU apa Muhammadiyah? Susah itu jawabnya. Masing-masing rasional, punya basis sendiri-sendiri. Yang benar itu agama itu harus dimurnikan semurni-murninya kayak zaman Nabi, atau dikembangkan secara kreatif dengan macam-macam inovasi sehingga Islam makin semarak, seperti kelompok-kelompok tradisional. Loh, dua-duanya punya argumen, punya dasar. Kalau acuannya rasional atau tidak rasional, dua-duanya sama-sama rasional. Kalau sekedar rasional pasti punya dalil. Bahkan nggak sekedar rasional pakai akal, rasional nyambung nggak dengan sumber asalnya. Kalau di Islam nyambung nggak dengan Quran hadis, ada tambahan itunya. Jadi mereka salah memahami karakter rasional dari agama. Oke. Yang kedua, oke ya. Yang kedua sama iman dan akal percaya. Yang ketiga, ilmuwan atau filosof lah yang mendewa-dewakan akal, rasio, mengkritik keimanan, kepercayaan, belief. Itu kalau kamu kejar sampai akhir, semua ilmu, semua teori, semua konsep yang mereka hasilkan, itu dasarnya juga kepercayaan. Ya kan? Mikir itu yang paling dasar kan pakai silogisme. Silogisme itu kan awalnya kepercayaan, yang disebut premis mayor. Premis mayor itu kan kamu anggap pasti benar tanpa kamu uji secara rasional kan. Misalnya, setiap manusia pasti mati. Itu kan mayor kan. Loh, kamu sudah membuktikan sendiri bahwa setiap manusia pasti mati.
Setiap manusia itu berarti manusia mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat. Apa yo bisa kamu membuktikan itu? Kan nggak bisa. Atau setiap bapak adalah laki-laki. Apa iya? Setiap bapak laki-laki. Kadang-kadang kan ada misalnya istri ditinggal mati suaminya, anaknya masih kecil-kecil, terus kita menyebutnya dia single parent, jadi bapak sekaligus jadi ibu. Loh, itu kan berarti ada bapak yang perempuan, ada toh? Katanya siapa setiap bapak laki-laki? Loh, itu kan cuma asumsi setiap bapak adalah laki-laki, kan kita anggap benar begitu saja. Apa bedanya dengan orang beragama yang percaya begitu saja bahwa Allah itu ada karena kemantepan keyakinannya? Sebagaimana para ilmuwan yang percaya begitu saja dengan asumsi-asumsi dalam setiap pemikirannya. Setiap ilmu yang kamu sebut ilmiah itu kan awalnya juga asumsi-asumsi. Sosiologi misalnya mengasumsikan bahwa manusia dengan manusia yang lain itu saling butuh dan saling berinteraksi. Itu kan dipercaya begitu saja kan, tanpa dicek. Berani nggak sosiologi mempertanyakan apa iya sih manusia itu selalu butuh yang lain? Buktinya Tarzan bisa hidup, bahkan bisa dapat cewek cakep, ya kan? Bahkan difilmkan lagi. Dan kamu seneng nontonnya. Ya nanti tidak apa-apa. Ini Pak, mata kuliah sosiologi Pak. Jadi apa iya? Nah kalau ini kamu runtuhkan, ternyata salah. Manusia itu tidak selalu butuh interaksi dengan yang lain. Oh, ilmu sosiologi bubar. Iya kan? Kenapa dia bisa sebesar ini hari ini? Karena asumsinya dianggap pasti benar. Padahal itu kalau diuji secara rasional mungkin itu tidak 100%. Mungkin banyak orang yang tidak butuh yang lain, sendiri juga bisa. Tidak selalu orang itu semboyannya kayak iklan rokok itu. Tidak ada lu nggak rame. Bisa bikin keramaian sendiri saya Pak. Tidak usah butuh yang lain. Kan selalu gitu. Kalau argumen ini dikeluarkan ya ilmu sosiologi bubar. Hampir semua ilmu begitu. Biologi, antropologi, semua punya asumsi-asumsi basicnya. Filsafat punya asumsi dasar bahwa manusia adalah animal rasional. Oh, itu juga masa iya Pak. Kadang-kadang banyak orang yang tidak mikir loh Pak. Akalnya nggak jalan. Apa itu berarti kalau kamu lagi judek, wah pusing sekali aku tidak bisa mikir. Oh berarti saat itu dia berhenti jadi manusia. Loh, katanya manusia itu animal rasional, binatang yang berpikir. Begitu dia tidak mikir kan berarti sudah libur jadi manusia. Atau ya tetap manusia, cuma kayak gimana titik-titik dan seterusnya. Itu kan berarti itu kemarin dipercayai begitu saja. Itu namanya asumsi. Apa bedanya dengan orang-orang yang beriman, yang percaya juga begitu saja ada Allah, ada Nabi, ada hari kiamat. Kalau percaya begitu saja. Orang-orang yang ateis tadi juga mesti takut kan, kalau misalnya dia sakit ke dokter yang ngasih obat kan dia juga percaya begitu saja. Apa dia tanya, ini obat ini kandungannya apa saja dokter, terus ya kan efek sampingnya apa, terus ini dulu yang bikin pabrik di mana, terus kan enggak. Ya percaya wae. Padahal dokternya juga coba-coba kan itu. Ya enggak ada kan dokter yang mati, dia selalu coba-coba. Makanya dokter itu begitu kamu periksa dikasih obat selalu bilang, nanti kalau 3 hari enggak sembuh kamu kembali lagi. Iya. Loh, itu artinya dokternya sedang nyoba obat itu cocok apa enggak, kan gitu. Begitu 3 hari kamu enggak sembuh kembali kan, oh berarti yang kemarin keliru, ya sudah obatnya ini. Nanti kalau enggak cocok kan suruh kembali lagi. Ya, makanya obat di pasar-pasar bangsane Mexagrip, Neosep dan kawan-kawan selalu kalau 3 hari nggak sembuh silakan ke dokter. Karena memang itu ya sama, semua juga percobaan. Dan uangmu habis buat percobaan dokter. Nah yo gimana lagi wong kita nggak ngerti ilmunya kan, jadi kalau ngerti ilmunya juga malah susah, nanti nggak jadi berobat kamu diskusi sama dokternya. Ya.
Jadi ya biar aja lah, taklid sama dokter nggak apa-apa. Oke, jangankan dokter, sama ustadz sama gurumu kan juga kamu taklid toh. Misalnya dikasih tahu Pak Yainya kan kamu nggak berani. Itu di kitab apa Pak Yai, argumennya mana kan nggak berani, kamu ikut aja. Meskipun kadang nggak puas, tapi kan ikut saja. Karena kamu tahu dia punya otoritas. Ilmuwan yang paling canggih aja kan gitu. Ilmuwan belakangan selalu manut temuan ilmuwan sebelumnya. Misalnya Kopernikus menemukan heliosentris, matahari ternyata yang diam, pusatnya matahari, buminya yang muter. Itu jadi revolusi luar biasa. Ilmuwan selanjutnya kan manut saja. Apa dia juga neliti membuktikan seperti Kopernikus? Kan enggak. Dia ikut saja apa hasil penelitiannya Kopernikus, Galileo, Newton dan kawan-kawan. Newton melihat apel jatuh, apa kamu ikut-ikutan? Saya ngetes dulu Pak, apelnya jatuh beneran apa enggak? Kan enggak. Jadi ya ilmuwan pun dasarnya juga percaya. Nama lainnya percaya itu beriman. Jadi kalau mereka mengkritik agama itu buta, ya ilmuwan ya sama-sama butanya. Kenapa? Karena nggak bisa orang hidup tanpa sandaran. Kalau orang harus meneliti ilmu dari awal sampai akhir, kamu capek nanti. Ilmunya nggak berkembang, ngulang terus yang dulu diteliti di lama. Itu yang kalau di tradisi ilmiah disebut selalu ada namanya continuity engine. Continuity itu ya aslinya ya bahasa kasarnya taklid sama hasil penelitian sebelumnya, tapi terus dikembangkan. Cuma biar istilahnya nggak kayak agama yang taklid kan, besok nek taklid itu ndak enak, ya continuity gitu. Berdoai jane karepe. Ya, jadi melanjutkan penelitian sebelumnya, terus dirubah. Oke, jadi sama saja untuk menjawab mereka yang menuduh bahwa beragama itu buta. Ilmuwan juga buta kalau konteksnya semacam itu. Dan gak bisa orang yang apa-apa dimulai sendiri, diteliti sendiri, dicek sendiri, gak bisa. Hidup kita akan boros waktu, boros energi, boros tenaga, malah gak ngapa-ngapain nanti. Semuanya dicek sendiri, dirasionalkan sendiri sejak awal. Itu jawaban terhadap kritikan pertama. Ya kamu boleh merumuskan jawabannya lagi. Cuma jawaban saya ini sudah mulai bisa dijawab lagi, tapi kapan-kapan kita lanjutkan debatnya. Debat kan gitu, sana ngomong, kini bantah, dibantah lagi, kita bantah lagi. Ya cuma kalau tak lanjutkan bantahannya, saya harus ngasih bantahannya lagi, terlalu panjang. Percayalah orang Indonesia belum nyampe ke sana. Ya, apalagi kamu ya, kamu tidak mikir sampai ke sini Pak. Yang penting akhir bulan uang saya masih aman, alhamdulillah Pak. Beriman. Oke, terus kritik yang kedua.